Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 60. Wulan mulai menangis meluapkan kesedihannya. Dia memegang dadanya yang terasa sangat sesak, tanpa dia tahu jika ternyata sudah ada sepasang mata yang menatapnya dari tadi. Dokter Imran sudah berada di depan pintu sejak keluarnya Sinta dan Ikram dari ruangan ICU. Dan dia menyaksikan serta mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh pasiennya tersebut. Kenapa masih terasa sangat menyakitkan? Bukankah aku sudah mengikhlaskannya? Ya Tuhan, aku mohon bantu aku untuk melepaskan beban ini. Aku benar-benar ingin hidup dengan tenang. Sudah cukup kau menyiksa aku, Tuhan. Aku benar-benar merasa menyesal dan hancur saat ini. Ucap Wulan sesenggukan. Dokter Imran benar-benar merasa sangat penasaran. Sepertinya dia harus segera mencari tahu tentang kejadian yang terjadi kepada pasiennya tersebut. Karena walau bagaimanapun, semua yang terjadi di masa lalu sangat berpegang erat dengan penyakit yang Wulan derita. Dokter Imran mulai mengerti satu hal. Jika penyebab penyakit Wulan bisa kambuh kembali itu dikarenakan karena dirinya sendiri, terutama semangat hidup yang drop atau jatuh, yang mengakibatkan dia terkena depresi berat sehingga mengakibatkan dirinya tidak menjaga pola hidupnya secara sehat dan rutin untuk meminum obat. Depresi semakin menjadi setelah rasa sakit di tubuh bersama datangnya dengan beban berat yang ada di otak. Mereka terus berjalan beriringan, membuat Wulan menjadi lebih stres dan tidak punya semangat untuk hidup, dan berakhir dengan bunuh diri agar bisa mengakhiri hidupnya yang terasa sangat berat dan hancur. Dengan langkah cepat, Dr. Imran langsung memeluk tubuh Wulan yang masih menangis dengan sangat pilu. Entah dorongan apa yang membuat dokter tampan itu sangat berani melakukan hal tersebut kepada pasiennya yang baru dikenalnya. Wulan yang merasa ada yang memeluknya pun langsung membenamkan wajahnya ke dada bidang tersebut. Dia berpikir jika itu pasti adalah bapaknya. Tidak mungkin juga itu Ikram, walau sempat menyangkal karena merasa beda terhadap bentuk dada dan wanginya. Tapi Wulan mencoba untuk menikmati dan menepis pemikiran itu. Dengan lembut Dr. Imran mengelus punggung belakang Wulan, memberi ketenangan yang sudah sangat lama tidak Wulan rasakan. Sampai 10 menit kemudian, barulah Wulan merasa tenang. Dia menciumi dada bidang itu yang terasa sangat wangi. Dengan memakai baju kemeja putih membuat Wulan merasa nyaman. Tanpa sadar Wulan sudah memejamkan matanya dan menikmati pelukan itu. Sampai detik kemudian terdengar suara seseorang yang mengejutkan Wulan. "Apa kamu sudah bisa merasa tenang sekarang?" tanya Dokter Imran. Dengan cepat Wulan melerai pelukan itu dan menatap orang yang sedang berdiri di samping ranjangnya. Sungguh Wulan sangat merasa terkejut. Bahkan saat ini matanya sudah melotot ingin keluar dari tempatnya. "Dokter?" "Iya, maaf jika saya sudah lancang memeluk Anda. Tapi saya benar-benar tidak tega jika harus melihat seorang wanita menangis," jawab Dokter Imran tersenyum. Dan hal itu membuat Wulan merasa malu dan mulai merutuki kebodohannya. "Iya, tidak apa dokter. Seharusnya saya meminta maaf karena sudah membasahi baju dokter," jawab Wulan yang tak enak. Tidak apa, tidak masalah. Nanti air mata kamu yang menempel di baju saya juga bakal kering dengan sendirinya," jawab Dokter Imran tersenyum. Setelah itu dia mulai melakukan pemeriksaan kembali. Setelah keluar dari ruangan ICU, Sinta langsung mengajak suaminya tersebut untuk masuk ke dalam ruangan VIP. Sesampainya di dalam, mereka melihat jika ruangan sudah kosong. Sepertinya Pak Adam sedang berada di dalam kamar mandi, karena terdengar suara percikan air yang mengalir. Sinta langsung menatap suami tersebut dengan intens. "Mas, kenapa berbicara seperti itu kepada Wulan? Aku tahu pasti Mas sengaja ya?" tanya Sinta menatap Ikram. Dengan cepat Ikram langsung tersenyum menanggapi pertanyaan sang istri. "Iya, maaf sayang. Sebenarnya aku hanya menggodanya, tapi sepertinya dia tidak menyukai," jawab Ikram lugu. Iya, Ikram memanglah pria yang kurang peka terhadap perasaan wanita, apalagi wanita pendiam seperti Wulan. "Jangan menggodanya lagi ya, itu sama saja membuatnya seakan-akan kita terpaksa untuk menjaga dia di rumah sakit." "Oke, aku akan selalu mengingatnya sayang. Sekarang ayo, kita kemasi barang-barang kita. Aku sudah tidak sabar ingin segera menuju ke apartemen milikmu sayang." "Baiklah, ayo bantu aku berkemas mas," ajak Sinta semangat.
Dan mereka mulai menyusun baju yang sudah keluar dari tempatnya, masuk ke dalam koper kembali. Tak lama kemudian terdengar suara pintu kamar mandi yang dibuka. Dengan cepat mereka menoleh menatap pria tua yang sudah berjalan menuju ke arah mereka berdua. Pak Adam sudah mengetahui jika mereka pasti akan segera berpamitan untuk pergi dari rumah sakit, karena Wulan sudah membahasnya terlebih dahulu kepada sang bapak. Pak Adam, panggil Sinta. Iya, saya sudah tahu kok jika kalian berdua akan segera pergi dari rumah sakit. Bapak sangat berterima kasih kepada kalian berdua. Dan sekarang waktunya untuk kalian berdua menghabiskan waktu bersama. Jawab Pak Adam tersenyum. Terima kasih, Pak. Oh ya, nanti kami pasti akan sesering mungkin untuk menjenguk Wulan kembali. Ucap Ikram. Iya, terima kasih Nak Ikram. Karena kamu selalu mengingatkan kami. Jujur, Bapak merasa sangat senang karena akhirnya kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, Nak. Iya, Pak. Terima kasih juga karena Bapak sudah sangat baik kepada kami berdua. Ucap Ikram langsung memeluk tubuh Pak Adam. Begitupun dengan Sinta. Dia langsung menyalami tangan Pak Adam sebelum keluar dari ruangan. Ayo, kita ke kamar Wulan lagi, Mas. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal untuknya, agar dia tetap semangat dan optimis dalam pengobatannya. Ajak Sinta tersenyum. Baiklah, sayang. Dan mereka bertiga langsung keluar kamar dengan membawa koper yang ada di tangan Ikram. Kini mereka sudah berada di ruang ICU kembali. Kebetulan saat ini sedang ada Dr. Imran yang sedang melakukan pemeriksaan. Dengan cepat Sinta dan Ikram langsung berpamitan kepada Wulan dan sang dokter. Dan saat Ikram bersama Sinta keluar dari ruangan tersebut, tanpa terasa Wulan kembali meneteskan air matanya, membuat sang dokter menatap curiga ke arah Wulan. Terlihat jika ada kesedihan mendalam saat mata Wulan menatap wajah Ikram dan setelah melihat kepergian pria itu. Wulan berusaha menahan kesedihannya dari sang dokter karena dia tidak ingin jika masalah pribadinya sampai diketahui oleh orang lain. Mata itu memancarkan aura kesedihan dan ketidakikhlasan. Bukankah mereka adalah kerabat dekat Wulan? Tapi mengapa terlihat sangat berbeda? Wah, sepertinya aku semakin penasaran dengan kehidupan wanita ini. Apa penyebabnya sehingga dia bisa mengalami kambuh penyakitnya dan juga depresi berat? Benar-benar membuatku ingin mengetahuinya. Ucap dokter itu dalam hati. Tidak terasa hari sudah berganti malam. Saat ini Ikram dan Sinta sedang menikmati waktu berdua mereka di dalam apartemen milik Papa Baskara. Setelah melakukan makan malam, mereka menyempatkan diri untuk bersantai sejenak di depan televisi yang sangat besar. Mereka sedang duduk berselonjor di atas kursi santai yang ada di ruangan tersebut. Tak lama kemudian terdengar suara handphone yang berdering di atas meja, dan Ikram dengan cepat langsung mengangkatnya saat melihat siapa orang yang telah menghubunginya. Halo Putri Ayah, sapa Ikram melakukan video call. Halo Ayah Cinta. Halo Mama Sinta. Cinta sangat kangen dengan kalian berdua. Ucap Cinta dengan memuncungkan bibirnya. Sinta yang melihat putrinya bertingkah seperti itu pun merasa sangat gemas. Mama juga kangen banget sama kamu sayang. Tunggu Mama pulang ya sayang. Nanti Mama belikan Cinta boneka yang cantik dan imut seperti Cinta. Mau kan sayang? Mau Mama. Oh iya, kata Nenek Aisyah Mama sama Ayah lagi pergi buat adik ya. Cinta mau dong ya adik yang banyak. Ucap Cinta memohon, membuat Ikram langsung tersenyum lucu menatap wajah Sinta yang sedikit terkejut. Ayo dijawab sayang pertanyaan Cinta. Panggil Ikram menggoda. Baiklah nak, Mama akan berusaha membuat adik untuk kamu ya sayang. Yeay, makasih ya Mama. Cinta sayang banget sama Mama dan Ayah, sama adik bayi juga. Ucap Cinta kegirangan. Terdengar oleh mereka suara tawa cekikikan seorang wanita muda yang tak lain adalah Winda. Sepertinya Winda sengaja mengajari Cinta menanyakan hal seperti itu, agar Sinta dan Ikram merasa bingung untuk menjawabnya. Setelah 30 menit menghabiskan waktu menelpon, akhirnya Cinta memutuskan panggilan karena sudah sangat mengantuk. Dan saat ini Sinta sedang menatap wajah Ikram dengan sangat intens, membuat Ikram merasa tidak tenang. Ada apa sayang? Mengapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Ikram curiga. Tanpa menjawab pertanyaan dari Ikram, kini Sinta sudah berpindah duduk di atas pangkuan Ikram, membuat Ikram terkejut setengah mati. Selanjutnya Ikram mendengar bisikan dari bibir Sinta yang mengatakan sesuatu yang membuat Ikram menjadi panas dan gerah.
Ayo kita buat adik cinta sekarang. Buktikan jika anakondamu itu sangat gagah dan perkasa, sayang. Sepertinya Sinta benar-benar agresif dan sangat menantang. Ikram yang baru pertama kali mendapatkan wanita seperti ini pun mulai mencoba untuk tidak terkalahkan. Dengan cepat Ikram memeluk tubuh Sinta dan mencium bibir Sinta dengan buas. Akhirnya dia bisa bebas menikmati makhluk Tuhan yang sudah sangat menggoda ini. Kini mereka saling menyesap bertukar saliva, melakukan pertempuran lidah yang sangat terasa nikmat dan memabukkan. Permainan benar-benar seimbang. Kini Sinta berubah menjadi wanita barbar jika menyangkut kepuasan rohani. Kini Ikram sudah turun menjelajahi leher yang sangat putih dan jenjang, membuat Sinta mengeluarkan suara desahan. Dengan bersemangat Ikram langsung menurunkan baju tidur berbahan sutra tersebut, dan terpapanglah dua gundukan yang sangat indah dan menggoda iman. Sepertinya istrinya ini memang sudah mempersiapkannya. Terbukti jika saat ini dia tidak menggunakan bra, jadi memudahkan Ikram untuk melakukan aksinya. Kamu membuatku gila, Sinta. Ucap Ikram langsung menyesap kedua gundukan tersebut. Sinta mulai meremas rambut Ikram yang hitam legam. Tanpa sadar dia sudah mengeluarkan suara erotis yang membuat Ikram semakin bersemangat. Dan tiba-tiba terdengar suara handphone di atas meja kembali berdering. Bang Jack memanggil. Terdengar suara handphone milik Ikram yang terus berdering berkali-kali, membuat Ikram terpaksa harus menghentikan aksinya tersebut. Dengan wajah kesal, Ikram mulai menatap handphone miliknya dan melihat ke layar handphone. Tertera nama Bang Jack memanggil membuat Ikram menengus dengan kesal. Siapa sayang? Tanya Sinta tersenyum lucu. Bang Jack, ayo kita lanjut lagi. Ajak Ikram yang kini sudah menaruh handphonenya di meja dan kembali menyentuh dua gundukan indah tersebut. Sinta dengan cepat langsung menahan kepala suaminya yang sedikit lagi hampir menyentuh dadanya yang sangat menggoda. Handphonemu kembali berdering, sayang. Cepat angkatlah dulu, mungkin saja penting. Jelas Sinta menahan Ikram. Tapi sayang, kita lanjut di kamar. Sekarang selesaikan dulu urusanmu sama Bang Jack. Ucap Sinta sambil bangkit dari pangkuan Ikram. Kini Sinta sudah berdiri di atas lantai. Dia langsung membenahi kembali baju tidur transparan miliknya. Ikram hanya diam menatap. Seakan tidak rela jika mainan barunya yang beberapa detik dia nikmati kini sudah kembali ditutup oleh sang pemilik. Sayang. No, cepat angkat telepon itu. Aku akan menunggu kamu di dalam kamar, Mas Ikram. Jawab Sinta langsung berlari pergi menuju ke lantai atas. Sungguh Ikram seperti orang bodoh yang hanya bisa melihat tanpa bisa mengejar. Tak lama kemudian Ikram kembali tersadar setelah mendengar kembali panggilan dari Bang Jack. Sumpah serapah mulai keluar dari mulut Ikram untuk sang lajang lapuk tersebut. Awas saja jika tidak penting. Aku berjanji akan mengganti nomor teleponku. Pikir Ikram dalam benaknya. Halo Bang. Sapa Ikram dengan nada kesal. Halo Ikram, kau dari mana saja? Kenapa tidak mengangkat teleponku? Sudah berkali-kali aku meneleponmu Ikram. Kau sengaja yang mengabaikannya? Ucap Bang Jack mulai mengomel, membuat Ikram langsung menjauhkan handphone dari telinganya. Halo? Ya, aku masih di sini Bang. Ada apa Bang meneleponku malam-malam begini? Tanya Ikram penasaran. Ikram, aku ingin menanyakanmu hal yang sangat penting. Iya, katakanlah Bang, aku akan mendengar dan menjawabnya. Baiklah, begini. Ikram, aku sungguh ingin mengetahuinya. Kau kan sudah pernah menjadi seorang suami sebelumnya. Jadi pasti kau tahu ciri-ciri wanita yang sedang hamil. Cepat kau beritahu aku. Bagaimana ciri-cirinya Ikram? Tanya Bang Jack penasaran. Ikram mulai mengernyitkan keningnya dengan perasaan heran. Setan apa yang merasuki ketua gangster tersebut? Kenapa malah menanyakan ciri-ciri wanita hamil? Aku sedikit lupa Bang. Karena kejadian itu kan sudah sangat lama terjadi. Iya, tapi kau pasti mengingatnya walaupun hanya sedikit. Ayo cepat beritahu aku, Ikram. Teriak Bang Jack yang mulai kesal. Baiklah. Yang aku ingat, wanita hamil memiliki ciri-ciri suka muntah dan juga suka makanan-makanan asam. Ya, sepertinya seperti itu, Bang. Apa? Kenapa, Bang? Apa terjadi sesuatu di sana? Kenapa aku merasa kau menjadi sangat aneh, Bang? Tanya Ikram curiga. Tidak, aku tidak apa-apa.
baiklah, terima kasih untuk infonya. Oh ya, kapan kau akan pulang, Ikram? Aku akan pulang setelah menyelesaikan misiku menembus gawang, Bang. Sudahlah, kau benar-benar sudah menggangguku, Bang. Ucap Ikram yang kesal. Wah, sepertinya kau kalah cepat denganku, Ikram. Apa maksudmu kalah cepat, Bang? Teriak Ikram terkejut. Tidak, aku hanya bercanda. Oh ya, soal mantan mertuamu, aku sudah menjebloskan dia ke penjara. Dan aku menuntutnya dengan pasal pembunuhan berencana. Mungkin 2 minggu ke depan akan dilakukan sidang putusannya. Jelas, Bang Jack. Bagus jika begitu, Bang. Aku ingin membuat wanita tua itu menjadi jerah. Ya sudah kalau begitu, aku tutup teleponnya sekarang. Ucap Ikram yang tak sabar. Kenapa terburu-buru, Ikram? Oh, apakah kau ingin menerobos gawangmu sekarang juga? Jangan meledekku, Bang. Kau benar-benar sudah mengganggu kesenanganku. Wah, baiklah, baik. Maaf jika aku sudah mengganggumu, Ikram. Jujur aku tidak tahu, tapi aku ucapkan selamat berbuka puasa, Ikram. Jika kau lupa dengan caranya, kau bisa meminta bantuanku. Untuk apa aku meminta bantuan dengan mujang lapuk sepertimu, Bang? Wow, kau benar-benar sudah menghina aku ya, Ikram. Baiklah, kita buktikan sekarang siapa yang paling top chair di antara kita berdua. Semoga kau berhasil, adikku yang lugu. Ucap Bang Jack langsung memutus panggilan itu. Ikram yang mendengar ucapan dari abangnya itu pun mulai merasa heran dan penasaran. Kenapa dia menantangku? Memangnya dia mempunyai seorang istri sekarang? Dasar Bang Jack. Ucap Ikram. Setelah itu dia pun langsung berjalan menuju menaik ke lantai atas. Setibanya di depan pintu kamar, Ikram langsung membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya. Dengan cepat Ikram menutup pintu kamar itu dan menguncinya. Saat dia membalikkan tubuhnya ke arah ranjang, tiba-tiba Ikram langsung diam seperti patung. Sungguh Ikram tidak pernah menyangka jika istrinya tersebut benar-benar melakukan apa yang dia janjikan kepada Ikram. Sinta sedang berbaring di atas ranjang dengan mengenakan lingerie berwarna merah cerah, membuat kulitnya yang putih semakin bersinar dengan sangat terang dan menggoda. Selanjutnya Sinta mulai bangkit dan berjalan menuju ke arah Ikram berdiri. Dengan gaya sensual, Sinta menyentuh tubuh Ikram yang sudah merasa panas dan ingin meledak. Bersambung.